Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sudah mendapatkan bocoran nama calon pelatih pengganti Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Hanya saja, Jokowi tidak ingin memberitahu kepada publik. Jokowi awalnya ditanya awak media mengenai bocoran pelatih baru yang akan menangani Indonesia. Ya, saya ikut PSI sudah mempersiapkan, saya lihat sudah mempersiapkan. Bocoran engkau tahu, tapi nggak usah saya beritahu, kata Jokowi sembari tertawa ditemui di rumahnya. Kelurahan Sumber, Solo, Selasa, 17/1/2025, seperti dilansir dari Detik. Presiden RI periode 2012 sampai 2024 tersebut kemudian ditanya lagi, apakah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memberitahunya mengenai sosok calon pelatih Timnas Indonesia. Jokowi juga enggan menjawab, karena menurutnya pelatih baru akan segera diumumkan oleh PSSI. Bocoran di Pak Erick atau gimana Pak? Hehe, nanti tahu semua. Sehari, 2 hari ini diumumkan secara resmi oleh PSSI, terangnya. Pengumuman pemberhentian STI dari kursi pelatih Timnas Indonesia disampaikan PSSI Senin 6 Maret 1 siang WIB. STI dipecat sebagai bagian dari evaluasi PSSI. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk Timnas Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataannya resminya. Pak Sumarji sudah bertemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin sudah menerima surat menyuratnya. Nanti ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Pelatih Vietnam komentari pemecatan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong baru saja dicopot dari pelatih Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik yakin STY punya masa depan yang bagus. Shin Tae-yong resmi diberhentikan pada Senin 6 Maret 1, 2025. Pemecatan pelatih asal Korea Selatan itu dilakukan tidak lama setelah Indonesia kandas di fase grup Piala AFF 2024. Padahal Shin Tae-yong sesungguhnya masih memiliki sisa kontrak bersama skuad Garuda sampai 2 tahun ke depan. Dengan demikian, berakhir sudah era STY dengan Timnas Indonesia yang dimulai sejak 2019. Di sisi lain, Kim Sang-sik justru tengah memetik sukses. Vietnam keluar sebagai juara Piala AFF 2024 setelah mengalahkan Thailand dengan agregat 5-3 di final. Terakhir kali, saya pergi menonton pertandingan Indonesia versus Arab Saudi dan bertemu secara langsung dengan pelatih Shin Tae-yong. Saya sudah berjanji kepada dia untuk bertemu di final, tapi saya menyesal karena ini tidak terjadi, ungkap Kim Sang-sik kepada 442 Korea. Sulit untuk menyampaikan bagaimana perasaan saya tentang kabar yang sangat disesalkan ini di tengah hasil yang bagus kami. Itu seorang pemimpin dan senior yang hebat. Dia itu orang baik, jadi saya pikir ada sebuah jalan yang bagus di depan. Pelatih berusia 58 tahun ini menambahkan. PSSI telah menyiapkan suksesor Shin Tae-yong yang akan diumumkan pada 12 Januari mendatang. Adalah mantan penyerang top Belanda, Patrick Kluivert, yang santer dikabarkan akan jadi pelatih baru Timnas Indonesia. Calvin Verdong akhirnya buka suara soal pemecatan Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Semoga sukses dan bahagia. Bek kiri Timnas Indonesia, Calvin Verdong, mendoakan Shin Tae-yong agar sukses dan bahagia selepas didepak dari skuad Garuda PSSI akhirnya memutuskan memecat Shin Tae-yong pada hari Senin, 6 Maret 2025. Keputusan itu diambil tak lama setelah turnamen Piala AFF 2024 berakhir. Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, tampil buruk di laga tersebut. Mereka akhirnya gagal lolos dari fase grup. Shin Tae-yong sendiri sejatinya masih terikat kontrak sampai 2027. Kini kabarnya ia akan digantikan ex-striker Timnas Belanda, Patrick Kluivert. Para penggawa Timnas Indonesia kebanyakan sudah merespon pemecatan Shin Tae-yong pada hari Senin. Namun Calvin Verdong terlihat adem ayem saja. Maklum saja ia memang jarang berinteraksi di dunia maya. Baru pada hari Selasa, 7 November 2025 ini, ia ikut buka suara atas pemecatan Shin Tae-yong. Verdong mengatakan ia sangat menghargai dukungan Shin Tae-yong selama di Timnas Indonesia. Ia juga mendoakan pelatih 54 tahun itu sukses dan bahagia selepas berpisah dengan skuad Garuda. Pelatih, saya sangat mengapresiasi kepercayaan dan dukunganmu, tulisnya di story akun Instagramnya @cverdong. Mendoakanmu semoga sukses dan bahagia di bab berikutnya dalam perjalananmu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya sempat bicara soal pemecatan Shin Tae-yong. Ia mengatakan hal tersebut merupakan hal yang biasa dalam dunia sepak bola.
Eric juga mengisyaratkan dirinya sudah mempertimbangkan untuk mendepak Shin Tae-yong sejak beberapa waktu yang lalu. Saya rasa ini hal yang biasa. Memang untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini, banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung risikonya, ujar Erick Thohir. Maka dari itu saya ceritakan, sebelum pertandingan di China itu sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Kalau kita hitung-hitung, jika dilakukan saat itu, jarak ke pertandingan berikutnya cukup singkat. Jadi hari inilah yang terbaik, terannya. Pelatih baru Timnas Indonesia akan lobi pemain-pemain diaspora. Sudah dapat satu yang selama ini susah didapat. Terverifikasi administratif dan faktual oleh Dewan Pers Home. Pelatih baru Timnas Indonesia akan lobi pemain-pemain diaspora sudah dapat satu yang selama ini susah didapat. Paimeta Rahma Melati, Selasa, 7 Januari 2029 WIBIB. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Patrick Kluivert. Bolasport.com. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa pelatih baru Timnas Indonesia bisa menjadi jalan untuk melobi pemain-pemain diaspora. Arya menjelaskan bahwa Timnas Indonesia membutuhkan pelatih yang memiliki leadership karena pemain diaspora levelnya makin tinggi. Selain itu, Timnas Indonesia membutuhkan asisten pelatih kuat secara teknik. Sehingga tujuan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, adalah membentuk tim kepelatihan yang lengkap. Jadi ini satu kesatuan, satu dihargai, satu punya kemampuan teknis juga dan diusahakan untuk membuat lengkap tim pelatihnya. Jadi ini agak berbeda. Cara berpikir Pak Erick ini agak berbeda bagaimana mengelola tim ini, kata Arya Sinulinga dikutip dari YouTube Kompas TV. Karena pemain diaspora kita makin lama level tingginya makin tinggi, ujarnya. Dengan level pelatih kepala tersebut, diharapkan juga bisa menjadi daya tarik pemain diaspora untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Bahkan ia menyebut sudah mendapat satu pemain yang sebelumnya susah untuk didapat. Dengan head coach yang level seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita, kata Arya Sinulinga. Dia juga yang akan membujuk, melobi, dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah, dipikirkan sampai level itu. Jadi, nggak bisa cuma selama ini kan kita tahu Pak Erick yang lobby kemana-mana dengan timnya lobby kemana-mana. Kita butuh support juga dari head coach yang sanggup melobi kemana-mana sampai dia bisa dapat. Dan udah ada satu yang selama ini susah didapat, mudah-mudahan bisa jalan, mudah-mudahan nantilah itu. Kabar terbaru soal Patrick Kluivert yang diyakini jadi pelatih Timnas Indonesia. Pihak agennya mengungkapkan, belum ada kesepakatan dan tanda tangan. Hal itu dilansir dari media Belanda, NOS. Agen Patrick Kluivert yakni Dudu9 Kapas menyebut kalau Kluivert belum melakukan tanda tangan kontrak dengan Timnas Indonesia. Kami masih berdiskusi, belum ada yang ditandatangani, ujarnya. Kabar terbaru soal Patrick Kluivert yang diyakini jadi pelatih Timnas Indonesia. Pihak agennya mengungkapkan belum ada kesepakatan dan tanda tangan. Hal itu dilansir dari media Belanda, NOS. Agen Patrick Kluivert yakni Dudu9 Kapas menyebut kalau Kluivert belum melakukan tanda tangan kontrak dengan Timnas Indonesia. Kami masih berdiskusi, belum ada yang ditandatangani, ujarnya. Sebelumnya, PSSI sudah mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong pada Senin 6/1. STY didepak dari kursi pelatih Timnas Indonesia, meski masih tersisa kontrak sampai 2027. Setelahnya, Ketum PSSI Erick Thohir menyebut calon pelatih baru berasal dari Belanda. Namun namanya masih dirahasiakan. Benuanya Eropa, negaranya Belanda. Ucapnya dalam jumpa persnya di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin 6 Maret 2025. Tanggal 12 akan ada preskon untuk media, Senin 13 bawa tur dia untuk melihat fasilitas apa saja yang bisa dipakai, dan mungkin ketemu Menpora jam 2, dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden berkenan bertemu, sambung Menteri BUMN tersebut. Kemudian, pakar transfer Fabrizio Romano menyebut kalau Patrick Kluivert bakal segera jadi pelatih Timnas Indonesia. Kluivert diyakini bakal dikontrak selama 2 tahun. Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala Indonesia. Kesepakatan telah tercapai. Kontraknya 2 tahun ditambah opsi 2 tahun. Presentasi akan dilakukan pada tanggal 12 Januari di Indonesia, jelasnya di sosial media pribadinya.